Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat pesantren yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat selalu, ditambahkan rizkinya. Nah, ini sahabat pesantren yang dimuliakan Allah. Ini saya sedang berada di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, dan ini saya berada di Bendungan Sadap. Nah, Bendungan Sadap ini masih dusun daripada Desa Buara. Nah, baik, kali ini kita akan menuju ke pesantren yang ada di Desa Buara, dusunnya Dusun Cisema. Baik sahabat pesantren, jangan lama-lama, mari ikuti saya untuk silaturahmi ke pesantren yang ada di Desa Buara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pesantren yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini sudah berada di pondok pesantren Api Al-Mustagfirin. Al-Mustagfirin, singkatannya Api. Yayasannya namanya Yayasan Asrama Perguruan Islam Al-Ghofar. Yayasan Perguruan Islam Al-Ghofar. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata di Buara, Dusun Cisema ini ada yayasan, sahabat pesantren. Nah, ini saya sudah berada di rumah kediaman beliau Al-Ustadz Sadam. Jadi kita akan berada di kediaman beliau Al-Ustadz Sadam Hussein yang alhamdulillah di sini sebagai pengasuh sebagai pengasuh pondok pesantren daripada pondok pesantrennya Al-Mustagfirin, Dusun Cisema, Desa Buara. Baik sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, di sini ini beliau di samping saya Al-Ustadz Sadam Hussein. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. saya. Alhamdulillah, ini ternyata lagi pembangunan sahabat-sahabat pesantren. Yang mau nyumbang silakan langsung datang ke sini ya Pak Ustadz. Ya gini Pak Ustadz, ini kita dari channel You Ansoran, yaitu sahabat pesantren mengupas sejarah-sejarah tentang pondok pesantren yang ada di Kecamatan Ketanggungan. Nah, sebelum kita membahas ke pesantren, kita pengen buat motivasi para sahabat di YouTube ini Pak Ustadz, pengen mendengarkan perjalanan Pak Ustadz ketika di pesantren Pak Ustadz. Iya. Buat motivasi. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya muliakan, ini Kang Akbar dari Ansor dan juga para dari penonton pemirsa. Ya, untuk perjalanan di pesantren di pondok itu dulu jadi mondok di Tegalrejo Magelang. Tegalrejo Magelang, jadi di sana ngaji hanya sebatas ngaji kitab kuning, jadi tidak memakai pendidikan umum, tapi hanya pondok salaf gitu, pondok pesantren. Nah, waktu di pondok pesantren itu di sana
yang dititik beratkan itu ada 2 macam untuk para santri dan juga pemirsa, bahwa guru itu pernah bilang bahwa kita itu mencari ilmu bagaikan menanam padi. Jadi apabila padi itu ingin bagus, maka tidak hanya cukup menanam, tapi juga harus diberi pupuk, dicabut rumputnya, disemprot hamanya. Itulah untuk pesan daripada guru. Lah ternyata untuk mencari ilmu di sebuah pondok pesantren itu diperlukan, yang pertama harus serius di dalam menuntut ilmunya. Jadi kitab-kitab memang dikaji seperti apa yang ada di pesantren, akan tetapi jangan lupa pupuk daripada ilmu itu sendiri, yaitu berupa tirakat. Jadi harus bisa puasa ya. harus dipupuki. Jadi kita mengaji, kata kiai jam segini harus ngaji, ya kita ngaji. Kalau diajar, diberi pelajaran, misalnya pelajaran ajurmiyah, alfiyah, kita mengikuti saja apa yang ada di pesantren. Kajian yang ada di pesantren harus kita ikuti. Akan tetapi jangan lupa bahwa di balik itu semua, setelah ilmu kita dapatkan atau berbarengan dengan kita mencari ilmu, juga pupuk itu jangan lupa harus selalu ditanamkan. Kita sambil mencari ilmu, kita juga harus berupa tirakat. Itulah pupuk, sehingga nanti hasilnya itu akan bagus. Di Tegalrejo itu lama, Bos? Ya, di Tegalrejo cuman saya itu 4,5 tahun. Masya Allah. Itu selama di Tegalrejo ini Pak Ustadz, ada pengalaman yang menarik enggak? Itu godaan yang besar itu apa sih Pak Ustadz? Godaan yang terbesar itu waktu dulu saya mondok itu pada saat saya itu tidak pulang ke rumah selama 4 tahun. Masya Allah. Jadi dari awal saya mondok sampai 4 tahun saya tidak pulang, karena seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kita mencari ilmu harus juga ada tirakat. Lah kebetulan saya tirakatnya memilih tirakat naun. Jadi ada namanya tirakat naun. Tirakat naun itu enggak pulang dari pesantren ke rumah selama 3 tahun. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang namanya lockdown. itu tirakat, itu lockdown itu berupa tirakat. Walaupun di rumah terus. Lah itu di pesantren ada tirakat namanya tirakat naun. Kalau kerennya tirakat lockdown. Jadi tidak boleh kemana-mana di pesantren terus. Lah itu yang menariknya memang kerabat itu meninggal dunia, sampai kerabat meninggal dunia, termasuk kakek. Tapi karena itu memang sudah ya sebuah resiko, akhirnya ya tetap itu dijalankan, sehingga rintangannya itu ya seperti itu. Banyak rintangannya, misalnya rintangan ingin pulang, nggak betah, nggak punya uang, makanya puasa. Makanya puasa. Lah banyak juga pengalaman-pengalaman, tapi ya mungkin itu yang pengalaman agak sedih, karena tirakat lockdown memang itu sangatlah berat gitu. Jadi apapun resikonya, tapi dibalik itu semua ya memang ada sebuah hikmah yang sangat besar. Ya Allah. Nah ini sungguh luar biasa sahabat pesantren. Nah itu prinsipnya apa sih Pak Ustadz bisa betah di pondok? Itu prinsipnya apa ini buat teman-teman yang mau pesantren atau lagi pesantren?
Prinsipnya yang pertama mungkin kita memang dari awal gitu harus ada sebuah cita-cita. Sekalipun saya lucu terus terang karena cita-cita saya mungkin menyimpang. Karena dulu orang tua jadi kalau kamu bisa ngaji, hafal alfiah lah gitu. Nanti kamu saya kasih motor ninja. Itu motivasi. Motivasi. Jadi memang ada sebuah motivasi. Lah ternyata karena saking kepenginnya ninja akhirnya sampai enggak pulang, sampai gimana caranya ngapalin motivasi itu ada. Lah ternyata setelah memang kita pada puncaknya, artinya kita itu sudah berhabitat di pondok pesantren, ninjanya hilang. Ninjanya hilang. Ninjanya hilang. Jadi makanya saya pesan ke anak-anak pondok pesantren, santri yang pertama kita itu harus ada himah, harus ada cita-cita biro. Jadi saya itu pengen mondok, saya harus hafal ini, itu aja dulu. Sekalipun misalnya mohon maaf kadang cita-cita awal agak-agak itu gitu kurang berbeda ya agak dengan berbeda. akhir. Tapi insya Allah dengan semakin perjalanan kita mengaji, karena di dalam kajian kitab juga itu ada barokah, ada hadoroh fatihah untuk yang pengarang kitab, mungkin disitulah nanti mempengaruhi pemikiran kita, pemikiran kita. Makanya yang pertama mondok kita itu harus kita mau apa itu. Saya harus apal ini, saya harus begini, saya harus apal ini, saya harus tirakat, saya itu dulu. Jadi supaya saya bisa baca kitab, supaya itu dulu. Sehingga dari situlah nanti betah itu nanti akan berjalan. Masya Allah, itu berarti itulah pengalaman dan juga motivasi beliau ketika di Tegarrejo, sahabat. Nah kemudian setelah itu kemana lagi? Setelah itu langsung jadi waktu belum selesai memang di Tegarrejo itu orang tua mendirikan sebuah yayasan. Jadi yayasannya itu dikasih nama Yayasan Api Al-Ghofar, Asrama Perguruan Islam Al-Ghofar. Yang mana yayasan itu memang menaungi tidak hanya pondok pesantren, tapi di dalam yayasan itu menaungi kesehatan, pendidikan umum, dan juga pondok pesantren. Lah setelah yayasan itu terbentuk, akhirnya sekarang beserta keluarga, tidak hanya saya saja, termasuk kakak, termasuk adik, ini baru merintis bahwa yayasan itu di bawahnya ada pondok, ada kesehatan, ada juga pendidikan umum. Maka langkah kami untuk yang pertama ini pesantren sedang dirintis dan juga poliklinik ini sedang dirintis. Karena yayasan ini alhamdulillah termasuk kakak ini dokter, jadi kami harapannya dengan yayasan ini dinaungi oleh kesehatan, nanti juga pendanaan dari poliklinik ataupun apa itu saling bisa mensupport ya, bisa mensupport daripada pondok pesantren. Masya Allah. Ini berarti mau ada umumnya juga ke depannya. Ke depannya insya Allah inginnya ada umumnya, tapi ini baru merintis istilahnya pondok pesantren lagi masih dirintis. Jadi dari kedua mungkin sekarang yang dihadapi itu dua macam, poliklinik dengan pondok pesantren. Karena pondok pesantren juga membutuhkan pendanaan, sehingga dengan poliklinik itu sama-sama berjalan. Mudah-mudahan nanti pendanaan ya. Pondok pesantren itu didukung oleh poliklinik. Makanya di sini luas tanah ini sekitar kurang lebih 1 hektar ini dibagi 2. Jadi ada yang untuk pondok, ada yang untuk poliklinik. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Prospek kedepannya sangat
sangat bisa mencerdaskan umat. Mudah-mudahan, Amin. mudah-mudahan. Semoga pondok pesantren ini tambah berkembang Amin, amin, dan amin. bermanfaat. Amin, amin. Nah, kemudian itu nama Api Al-Ghofariyah itu sejarahnya gimana sih? Sejarahnya jadi Api Al-Ghofar itu yayasannya namanya Api Al-Ghofar, pondok pesantrennya namanya Al-Mustaghfirin. Jadi sejarah pembikinan Api Al-Ghofar itu tafaulan kepada waktu dulu saya mondok, itu nama pesantren yang saya mondok di Magelang itu namanya Asrama Perguruan Islam. Akan tetapi ketika pembuatan akte notaris ternyata enggak boleh ada yang sama, harus ditambahin, entah ditambahin apa, jangan persis. Akhirnya seketika itu juga Asrama Perguruan Islam tetap kita tafaulan kepada guru kita, dan nama Al-Ghofar itu dicantumkan sebagai istilahnya tambahan sekaligus yang mewakafkan atau yang orang tua kita orang tua kita dibawa kepada nama yayasan. Lah kemudian setelah yayasan jadi, maka namanya juga itu pondok pesantren, baru namanya bikin pondok pesantren Al-Mustaghfirin. Berarti itu Al-Mustaghfirin itu di bawah naungan Api ya? Api Al-Ghofar. Masya Allah. Ya begitu sahabat sejarahnya. Kenapa dinamakan Api Al-Ghofar ini ya? Dan saya dengar juga di sini ada pencak silatnya juga ya. Alhamdulillah. Di sini itu juga ditambahkan ekstrakurikuler berupa pencak silat pagar nusa. Jadi untuk istilahnya yang pertama untuk olahraga, anak-anak untuk kesehatan. Tapi di samping itu juga untuk penjagaan para ustadz, para ustadz di kampung, ustadz supaya NU khususnya itu juga ada yang mendampingi, bahwa NU itu organisasi yang memang di dalamnya itu ada pencak silatnya, ada ngajinya, udah siap segalanya. NU itu sebenarnya udah siap semuanya, cuman NU itu, Nahdlatul Ulama itu mengedepankan toleransi, tidak karena kuat ingin berkuasa sembrono dalam tidak ya, berarti NU itu walaupun kuat tetap menjadi rahmatan lil alamin, tetapi menjadi rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Kemudian apa sih yang menjadi Pak Ustadz ini kan sangat mendukung sekali kegiatan NU di sini, itu motivasinya apa sih Pak Ustadz membawa nama NU itu? Membawa nama NU, kalau saya pribadi khususnya terus terang di dalam menjalankan pengembangan daripada NU, mungkin saya lebih berfokus sekarang ini kepada isi atau NU yang diajarkan di pondok pesantren, tidak kepada organisasinya agak kurang, akan tetapi di sini saya berusaha substansinya ya, di dalamnya itu NU, kitab kuning, marhabanan, juga mujahadahan, juga manakiban, itu menjadi rutinitas fundamental daripada NU itu sendiri. Jadi kalau untuk kepada organisasinya, kepada strukturalnya itu belum sempat lah istilahnya. Insya Allah nanti ya. Tapi karena kalau masuk mungkin terlalu sibuk ya. Iya, betul. Jadi itu biar ada penanganannya sendiri. Kami yang berusaha untuk spiritualnya, Kang Ahbar di sini beserta teman-teman. Strukturnya iya. Itu harus saling mendorong. Bersinergi lah. Tidak boleh dalam
ya bukan tidak boleh, barangkali nanti kecapean kalau spiritualnya ya seterusnya kami mah ke Ya seperti itu sahabat pesantren, ternyata di pondok ini juga mengulas mengisi kegiatan-kegiatan daripada Nahdlatul Ibnu juga pernah di sini ya, dulu Ansor juga Pagar Nusa dan lain sebagainya. Alhamdulillah kegiatan di pondok pesantren ini aktif berjalan itu setiap Jumat ya. Setiap malam Jumat berarti malam Minggu itu pencak silat Pagar Nusa. Ini orang Buara yang mau ikut boleh ya Pak Said? Boleh. Yang mau ikut ngaji juga boleh. Boleh ngaji. Monggo silakan, yang orang Buara yang dekat yang mau ngaji silakan monggo. Yang dari jauh juga monggo. Silakan udah dibuka pendaftaran. Ini untuk yang dari jauh sementara dibatasi karena ini masih dalam perintisan. Jadi belum menerima total ya. Belum menerima total karena tempatnya masih ubrak-abrik masih proses pembangunan. Kita doakan sahabat pesantren semuanya, pemirsa dimanapun berada, agar pondok pesantren ini menjadi pusat kegiatan Islam dan pusat dakwah sehingga banyak mencetak generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan zaman. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mohon maaf apabila kesini dadakan ngerepotin ini jadinya. Tapi ini kami punya kenang-kenangan Pak Ustadz buat pondok pesantren Al-Mustaghfirin. Ini ada kenang-kenangan dari GP Ansor Kecamatan Ketanggungan. Punten Pak Ustadz bisa diterima, ini lukisan Mbah Hashim Asy'ari. Ini kebenaran abahnya datang, kita bisa sekalian tanya-tanya. Ya, itu saja sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dukung terus channel You Ansoran dengan program sahabat pesantren dengan cara apa? Dengan cara klik tombol merah yang tulisannya subscribe. Nah, kemudian di like, silahkan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang bermanfaat untuk agama nusa dan bangsa. Terima kasih, kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.